Ya, Ustaz. Eh, Ghazir, insyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Yusuf Solihin SPDI. Dengan tema kita hari ini, berwudu sesuai ajaran Rasul. Kajian kitab Bulughul Maram. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh para pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masyhur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga ajal mendatangi kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih di dalam mempelajari hadis ke-31 yang berkaitan dengan tata cara wudu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan qala al-muallif rahimahullahu taala an Humran radhiyallahu anhu anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in faghasala kaffayhi 3 marratin thumma tamadmada واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا متفق عليه. Yang artinya adalah dari Humran bin Husain bahwasanya Utsman bin Affan pernah meminta kepadanya satu bejana air untuk berwudu. Ketika sudah mendapatkannya, maka beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci kedua tangannya, yang kanan 3 kali dan yang kiri 3 kali.
kemudian mengusap kepalanya, kemudian mencuci kedua kakinya yang kanan sampai ke mata kaki 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana wuduku ini. Dan penjelasan hadis ini kita telah jelaskan secara panjang lebar pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah taala kesempatan ini kita membaca faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Di antara yang pertama, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah tawadhu'us sahabati radhiyallahu anhum tawadhu'ul jammu. Tawadhu'nya para sahabat radhiyallahu anhum adalah tawadhu' yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang yang tawadhu, merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibuat-buat. Tawadhu'nya mereka bukan tawadhu dibuat-buat. Emang ada Ustaz tawadhu yang dibuat-buat? Ada. Ya. Kelihatannya Masya Allah tawadhu orangnya, pakaiannya pakai pakaian yang biasa-biasa atau bahkan pakaian yang compang-camping supaya kelihatan tawadhu. Tapi ternyata yang dia lakukan bukan sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bukanlah orang-orang yang tawadhu. Di zamannya Umar bin Khattab, di zamannya Ali bin Abi Thalib, itu ada orang yang seperti kelihatan tawadhu, pakaiannya biasa bahkan lusuh. Kalau jalan lambat, seolah-olah jalannya itu kayak orang yang sedang memikirkan banyak berat hal. Kemudian kalau tangannya memegang sesuatu dengan penuh kelembutan. Maka para wanita di zaman itu, ya sahabiyah, mereka mengatakan, demi Allah, aku melihat Umar bin Khattab adalah orang yang paling tawadhu. Tapi Umar bin Khattab ketika dia memukul maka pukulannya menyakitkan. Ketika beliau berjalan, jalannya cepat. Karena mereka mengikuti Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling tawadhu di dunia. Tapi beliau berjalan cepat. Bukan orang kayak orang cacingan, ya. Jalannya lambat-lambat, ya. Supaya apa? Supaya dikatakan orang yang tawadhu. Ya. Jadi tawadhu itu ada yang tawadhu secara syar'i benar ketawadhuannya, dan juga ada tawadhu yang dibuat-buat. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam bertawadhu, mereka tawadhunya benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ini contohnya lagi adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu adalah seorang presiden kalau zaman sekarang. Seorang presiden yang memiliki urusan yang besar, yang memiliki wibawa yang tinggi, akan tetapi tidak menutupi beliau untuk mengajarkan manusia masalah wudu. Ya. Tidak menutupi mengajarkan orang-orang bagaimana tata cara wudu yang benar. Tidak gengsi. Mungkin kalau zaman sekarang itu, ya, ada orang yang gengsi. Ya, mungkin dia sebagai, ya, guru,
suruh mencontohkan praktek bagaimana wudu, tidak mau dia. Ngapa? Malu. Gengsi, masa aku guru, ustadz, disuruh mencontohkan wudu, nyuruh orang, kamu yang mencontohkan, tidak. Ya. Ini Utsman bin Affan. Beliau tidak segan-segan untuk mencontohkan masalah wudu yang bisa jadi dianggap oleh sebagian orang itu adalah masalah yang remeh, yang kecil. Ya. Tapi padahal dalam masalah ibadah tidak ada sesuatu yang remeh, tidak ada sesuatu yang kecil. Semuanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah annahu yanbaghi lil muallimi an yaslukal wasail allati tuqarribul ma'na ilal muta'allim. Seorang guru diharuskan untuk mencari cara yang mudah. Seorang guru diharuskan mencari cara yang mudah supaya pelajar mudah menangkap ilmu yang disampaikan. Mencari cara, metode yang paling mudah supaya yang belajar itu merasa ringan, merasa tidak terbebani. Di dalam hadis ini dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Terkadang dalam menyampaikan teori ini susah difahami oleh pelajar. Dikasih materi, teori, susah. Kayaknya kok jelimet. Susah nian secara teori. Tetapi ketika dipraktekkan, mudah ternyata. Coba kalau seandainya kita ngajarkan kepada anak-anak masalah wudu. Yang pertama adalah niat, yang kedua mencuci kepala, mencuci wajah. Yang masuk area wajah adalah ini muter sampai sini. Kemudian mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan dari jari-jari, kemudian di sela-sela, kemudian ditarik ke atas sampai ke sikunya. Terus kemudian mengusap kepala, yang termasuk area kepala sini sampai ke belakang, kemudian maju ke depan lagi. Ini kalau anak kecil ini terasa berat untuk menerima teori. Ya. Tapi ketika kita ajarkan, ayo kita langsung belajar wudu. Kalian lihat, Ustadz mau mencontohkan tata cara wudu. Sehingga mereka akan terekam dan memudahkan mereka. Ya walaupun teorinya tetap disampaikan. Tapi kalau mereka sudah memahami dengan wudu yang benar, teorinya akan mudah difahami. Ini bagi seorang guru. Dan kita juga termasuk semuanya guru. Kecuali yang bujang nanti jadi gurunya. Kalau sudah punya pasangan, punya keturunan, jadi seorang guru. Secara langsung ataupun tidak langsung, semua orang tua adalah guru. Adalah guru untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Sehingga harus memiliki cara ataupun metode yang tepat supaya anaknya lebih mudah belajar agama. Tidak usah banyak ngomong, tapi langsung dipraktekkan sehingga anak tersebut benar-benar meresap memahami apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah jawazul wudu liqasdit ta'lim. Dibolehkan kita berwudu niatnya juga untuk mengajari. Dibolehkan kita niatnya wudu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niatnya juga yang kedua adalah mengajarkan orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau berwudu. Apa niat wudunya Utsman bin Affan? Apakah hanya wudu, hanya mengajarkan
dan wudunya tidak sah, atau wudunya itu sah sebagai wudu ibadah dan juga pembelajarannya diterima. Maka disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Utsaimin, wudunya Utsman itu adalah wudu ibadah yang sah dan niatnya untuk mengajarkan juga diterima. Ya. Ini terkadang jangan salah faham. Jangan salah faham dalam masalah ini. Ya. Nanti ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah ibadah itu tidak boleh ya, supaya dilihat oleh orang? Bagaimana? Bukankah ibadah itu tidak boleh kita menginginkan orang untuk melihatnya? Betul. Kalau niatnya kita untuk supaya dilihat orang, ya, kita niatkan untuk riya, maka tidak boleh. Tapi kalau kita melakukan ibadah tersebut, niatnya juga untuk mengajarkan bagaimana tata cara ibadah yang benar, maka ini tidak mengapa. Terutama bagi seorang guru, seorang ayah, seorang orang tua, mengajarkan anak didiknya, mengajarkan anak-anaknya, maka dia diperbolehkan memiliki dua niat. Niat ibadah dan juga niat supaya dia diperhatikan ibadahnya supaya ditiru. Ya. Kita mengajarkan anak-anak sholat, contohnya. Kita mengajarkan mereka bagaimana tata cara sholat yang benar. Bagaimana caranya? Ya diajak sholat. Sesekali mereka yang suruh praktek masing-masing. Dan juga kita ajarkan, kita ajak. Kita ajak mereka sholat di samping kita atau di belakang kita. Bagaimana berdirinya, bagaimana kakinya, bagaimana tangannya, sedekapnya, bagaimana cara takbirnya. Ini ada contohnya semuanya. Sehingga seorang anak ketika melihat teladannya, ayahnya, gurunya melakukan ibadah, dia akan mengikutinya. Dan kita diperbolehkan. Tapi niatnya bukan untuk riya. Ya. Kalau riya, ya tidak boleh. Ya. Diperbagus supaya dilihat orang, supaya dipuji. Tapi kalau kita niatnya untuk li'ajli ta'lim, untuk mengajarkan anak-anak kita, maka tidak mengapa. Dan ini tidak mengganggu ya, ibadahnya beliau, ibadahnya dia. Sebagaimana Utsman bin Affan, beliau wudu, niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wudunya sah. Ya. Walaupun dia punya dua niat, yang pertama niat wudu, yang kedua niat untuk dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Dan dua-duanya itu dibenarkan di dalam syariat Islam. Kemudian yang keempat, di antara hikmah yang dapat kita ambil, yang keempat adalah hikmatu syar'i wa rahmatu syar'i fi tashri'il ibadat haitsu kanat al-a'dha'u allati laysa 'alayha sya'run wa la yata'adza al-insan bima fiha tughsalu ghaslan. Yang keempat adalah syariat Islam itu memiliki banyak hikmah. Syariat Islam itu memiliki banyak hikmah dan memiliki banyak rahmat. Dan memiliki banyak rahmat, kasih sayang. Tidaklah ada sesuatu yang dapat menyakiti seseorang atau menyibukkan seseorang, maka dihilangkan dari agama Islam. Tapi sesuatu yang memudahkan dan tidak menyusahkan ditetapkan di dalam agama Islam. Apa yang ada dalam hadis ini? Yang ada di dalam hadis ini adalah perbedaan antara mencuci dan mengusap. Perbedaan antara mencuci dan mengusap. Anggota badan yang tidak memiliki rambut yang tebal
maka kita diperintahkan untuk mencuci. Ya, anggota badan yang tidak memiliki rambut yang tebal, maka kita diperintahkan untuk mencucinya. Mencuci wajah, tangan, kaki. Ya, ini mencuci. Ya. Adapun anggota yang memiliki rambut yang banyak, maka ini diperintahkan untuk diusap. Ya, cukup diusap. Ya. Tahu ya perbedaan antara dicuci dan diusap? Ya, kalau dicuci itu mengguyurkan air ke anggota badan. Kalau mengusap hanya membasahi tangan kita, kemudian kita usapkan ke kepala. Ini indahnya syariat Islam. Coba kalau seandainya kepala kita juga disuruh dicuci, ya, maka akan menyusahkan. Menyusahkan siapa? Menyusahkan umat Islam. Sudah pakaian rapi, berwudu, basah semua badannya. Pakainya basah. Tidak nyaman, pakai peci, pecinya basah. Ya. Tapi Islam itu adalah agama yang mudah dan memudahkan, bukan menyusahkan, sehingga Islam melarang sesuatu yang menyusahkan. Ketika di bagian kepala, kita diperintahkan untuk diusap, bukan untuk dicuci. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yang keenam ya, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah annahu yanbaghi lil muallim an yusnida ma 'allamahu ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan kepada seorang guru, ketika mengajarkan sesuatu kebaikan, kita sandarkan kebaikan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang guru, pendidik, ketika mengajarkan sesuatu kebaikan, maka disandarkan kebaikan tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Setelah beliau berwudu tersebut, maka beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddau nahwa wudu'i hadza." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Artinya wudunya Utsman sama persis dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika beribadah kita harus membutuhkan dalil. Tidak bisa sembarangan, tidak bisa main-main. Karena ibadah itu ya, yang mensyariatkannya adalah Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita mau melaksanakan ibadah harus membutuhkan dalil. Karena kalau tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka ibadah tersebut termasuk ibadah yang dibuat-buat oleh manusia. Harus disandarkan. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini ada contohnya. Di mana? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara hikmah ataupun faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang mengajarkan tentang sifat wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang ke-32 tentang bagaimana cara mengusap kepala. Ini kita sudah bacakan pada pertemuan yang lalu, tapi untuk singkatnya kita bacakan lagi. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Ali bin Abi Thalib mensifatkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ketika mengusap kepala beliau mengusapnya sekali saja. Ketika mengusap kepala, mengusapnya sekali saja. Ini
Bisa dicatat ya, bahwasanya perintah ini ada di dalam kitab Bulughul Maram hadis yang ke-32. Ada dalam Bulughul Maram hadis ke-32 yang mungkin mau menyampaikan kepada temannya atau sahabatnya atau keluarganya bahwasanya ketika mengusap kepala hanya sekali. Di hadis Bulughul Maram yang ke-32. Penjelasannya sudah kemarin. Kemudian hadis ke-33 juga. Bagaimana cara mengusap kepala? Di hadis Bulughul Maram nomor 33. Dari Abdullah bin Zaid ibn Asim. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala, dari Abdullah bin Zaid bin Asim, beliau menceritakan tentang sifat wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepala. Beliau mengatakan, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Rasulullah SAW mengusap kepala dari arah depan dan ditarik ke arah belakang kepala. Dari arah depan dan ditarik ke belakang kepala. Hadis riwayat semua ahlu hadis. Dan dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat yang lainnya, bada'a bimuqaddami ra'sihi, beliau memulai dari tempat tumbuh rambut yang depan. Beliau memulai narik dari tempat tumbuh rambut yang depan, itu kening. Beliau memulai dari arah tumbuh rambut yang depan, dalam kurung kening, hatta dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian ditarik sampai ke punuknya. Ditarik dari depan sampai ke punuk atau leher. Sampai ke leher belakangnya. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan ke tempat semula, yaitu di kening. Beliau kembalikan. Ditarik ke belakang, kemudian dari belakang ditarik lagi ke depan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Yang tadi, yang pertama itu diriwayatkan oleh semua ahli hadis. Yang kedua ini yang bunyinya adalah bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari arah depan tumbuhnya rambut, hatta dhahaba bihi ila qafahu, kemudian ditarik sampai ke leher, kemudian ditarik kembalikan lagi ke tempat yang semula. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah tata cara kita mengusap kepala. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang intinya bukan mengusap kepala, tapi mengusap rambut. Ini kalau kita lihat secara dalilnya menyelisihi dalil. Karena dalilnya jelas, hadis riwayat Al-Imam Bukhari rahimahumullahu ajma'in. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunayhi
wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Amr, ya, dari Abdullah bin Amr, Amr bukan Umar, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan thumma masah bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunaihi. Ketika beliau mengusap kepala, beliau melanjutkan memasukkan dua telunjuknya ke dalam kedua telinganya. Memasukkan kedua telunjuknya ke dalam kedua telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi. Dan jempol tangannya mengusap bagian belakang telinganya. Ya, mengusap bagian belakang telinganya. Ini tata cara juga bahwasanya telinga itu masuk ke dalam ranah kepala. Ya. Telinga itu masuk ke dalam ranah kepala sehingga ketika mengusap kepala itu tidak membutuhkan mengambil air yang baru. Ketika mengusap kepala itu tidak membutuhkan mengambil air yang baru, tapi air yang telah digunakan untuk mengusap kepala. Nanti juga ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Ya, nanti ada hadis setelah dua hadis ini, ya, ke depan itu ada pengecualian. Apakah telinga itu harus mengambil air yang baru atau cukup dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala? Yang sahih adalah tidak mengambil air yang baru. Tapi ada hadis setelahnya nanti itu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil air yang baru setelah mengusap kepala dan imamahnya. Itu lain. Dan itu adalah istisna, pengecualian. Rasulullah SAW pernah wudu masih mengenakan imamah dan tidak melepas imamahnya. Beliau berwudu masih memakai imamah dan tidak melepasnya. Ketika mengusap kepala dia hanya mengusap imamahnya. Ya. Ketika mengusap imamah dia mengusap imamahnya, kepalanya. Ya. Kemudian beliau mengambil air yang baru. Tapi dijelaskan oleh para ulama, kenapa beliau mengambil air yang baru? Karena tangan beliau sudah kering mengusap imamah. Karena ketika mengusap imamah, tangannya kering. Kalau tangannya kering ya harus dikasih air yang baru. Ini dalil yang menyebutkan tentang sunnahnya ketika memakai imamah, ya tahu imamah ya? Yang diubet-ubet di kepala itu, ya. Ketika pakai imamah tidak harus dilepas ketika wudu. Ya. Begitu juga dengan wanita. Ya. Sebenarnya ada pembahasannya nanti. Ya, tapi karena berhubungan di sini kita jelaskan sebagaimana juga wanita. Ketika wanita berwudu di tempat umum yang bercampur baur antara laki-laki dan wanita, ya, yang bercampur baur antara laki-laki dan wanita,
maka tidak perlu membuka jilbabnya. Bagaimana ketika mengusap kepalanya? Maka dia diperbolehkan untuk mengusap di atas jilbabnya. Ya, tidak perlu membuka aurat. Kenapa? Karena yang pertama, mengusap kepala di atasnya menggunakan jilbab ini dicontohkan oleh Rasulullah dengan mengusap imamah. Ada contohnya. Sedangkan yang kedua, menutup aurat bagi wanita wajib atau sunnah? Wajib. Menutup yang wajib dengan yang wajib, maka tidak mengapa untuk tidak dibuka. Karena ada contohnya. Kecuali kalau tidak ada contohnya, maka ya ini perlu ijtihad para ulama. Karena ada contohnya, maka wanita ketika dia safar, ya safar dengan mahramnya, kemudian mampir ke masjid umum yang di situ ya, ruangan terbuka antara laki-laki dan wanita, maka baginya tidak perlu untuk membuka auratnya ketika membasuh wajah, ya, ketika membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, tidak perlu untuk membuka auratnya. Kenapa? Karena menutup aurat bagi wanita hukumnya wajib dan seluruh anggota wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan menurut sebagian ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ini tentang mengusap kepala. Jadi telinga itu merupakan bagian dari kepala sehingga ketika kita mengusap telinga tidak perlu untuk mengambil air yang baru ya, tapi cukup dengan sisa setelah dia gunakan untuk mengusap kepala kecuali apabila tangannya kering. Tangannya kering setelah mengusap rambut, mungkin rambutnya tebal ya, sehingga tangannya menjadi kering, maka diperbolehkan untuk mengambil air yang baru. Di antara faedah dari hadis ini, ya, di antara faedah dari hadis ini, yang pertama adalah masyru'iyyatu masil udhunaini. Disyariatkan untuk mengusap telinga. Ya. Disyariatkan untuk mengusap telinga. Ya. Kita katakan mengusap, bukan mencuci. Kenapa? Karena telinga itu masuk bagian kepala. Was-sahih anna mashahuma wajibun li'annahuma minar ra'si. Dan hukum mengusap telinga adalah wajib sebagaimana wajibnya mengusap kepala. Karena telinga merupakan bagian dari telinga. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari hadis ini adalah annahu la yushra' tikraru masil udhunaini. Bahwasanya tidak disyariatkan ketika mengusap telinga untuk dilakukan 3 kali. Tidak disyariatkan. Tapi mengusap telinga itu sama seperti mengusap kepala, yaitu sebanyak sekali. Tidak ada pengulangan. Dan mengusap kepala itu sekali, bukan 3 kali. Sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib menjelaskan wudhunya Rasulullah SAW, beliau mengatakan wa mashar ra'sihi wahidatan. Beliau mengusap kepalanya sekali. Dan ketika penjelasan dari Imran bin Husain juga sekali. Ketika menjelaskan mencuci wajah 3 kali, mencuci kedua telapak tangan 3 kali, ketika mengusap kepala beliau tidak mengatakan 3 kali, itu sekali. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya kepala itu diusapnya sekali, bukan 3 kali. Annahu la yushra' tikraru masil udhunaini li'anna hadis laisa fi tikrar. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara wudhunya Rasulullah SAW
beliau tidak mengulang mengusap ke telinganya 3 kali. Ya, jadi jelas bahwasanya mengusap kepala dan telinga itu masuk kategori 1 anggota badan dan pengusapannya hanyalah sekali bukan 3 kali. Wallahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-35. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min naumihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi muttafaqun alaihi. Ya. Ini beda keterkaitannya dengan wudu, tapi masih ada hubungan dengan wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastansir salasan, maka buanglah ingusnya sebanyak 3 kali. Ya. Nyemprot pakai hidung. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu sisi. Kalau dalam bahasa Palembang wallahu a'lam. Ya. Apakah maksud sisi juga atau tetap sama buang ingus? Tapi kalau buang ingus itu ada yang keluar. Ini ada yang keluar atau tidak ada yang keluar, tetap dibuang. Ya, buang ingus lah masuk kategori. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, baik itu tidur siang atau tidur malam, maka falyastansir, maka dia keluarkan isi dalam hidungnya, disemprotkan sebanyak 3 kali. Apa alasannya? Rasulullah SAW mengatakan, fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi, karena sesungguhnya setan itu numpang nginep di dalam 2 lubang hidung seseorang. Karena setan tidur di dalam lubang hidung seseorang. Ini sesuatu yang aneh itu ya. Ustaz, tidur di lubang hidung. Kok bisa ya? Apakah setan itu bentuknya kecil? Jawabannya wallahu a'lam. Ya. Kok kita enggak terasa ada yang tidur? Jawabannya wallahu a'lam. Kita yakini ini informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang di antara kalian tidur, ya. Pertama tidurnya tidur secara umum. Ya. Baik tidur siang ataupun tidur malam, maka kita disunahkan untuk menyemprotkan ya, hidung kita sebelum berwudu. Ini secara konteks hadis, ya, secara konteksnya beliau memerintahkan sebelum berwudu, ya, disemprotkan, dibuang. Kalau ada yang nginep masih di dalam hidung, lubang hidung seseorang, ya, disemprotkan, dibuang, ya, baru setelah itu mulai wudu. Kenapa? Ya karena ini merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Alasannya adalah karena ada setan. Setan bentuk apa kita tidak tahu. Ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ya, apabila seorang tidur kemudian membaca surah, membaca ayat kursi, maka dia akan dijaga dari gangguan setan. Lah ini kok setannya bisa masuk? Ya. Apakah tidak bertentangan dengan hadis yang tersebut? Jawabannya tidak bertentangan. Karena hadis penjagaan, ya, hadis penjagaan dari gangguan setan itu sahih. Artinya setan ganggu. Ganggu itu dari luar ke seseorang. Nah ini dia numpang nginep, numpang tidur
di dalam lubang hidung. Apakah ganggu atau tidak ganggu? Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau kita sudah membaca ayat kursi, maka berarti setan itu tidak bisa ganggu. Hanya numpang tidur baik. Tapi kalau kita tidak membaca ayat kursi, maka bisa jadi dia mengganggu. Ya, makanya ketika kita bangun tidur seolah-olah ya perasaan itu kayak pilek, kayak mampet hidungnya. Ya karena itu adalah ya ada setannya. Ya, ada setannya yang harus dibuang dulu. Ini informasi dari Rasulullah SAW ya tentang seseorang itu apabila tidur ya ditumpangi oleh setan ketika di dalam hidungnya. Kemudian apa di antara hikmah atau faedah dari hadis ini? Ya. Hikmah atau faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah amara man istayqadha minan naumi an yastanthira salatan. Ini jelas. Perintah untuk menyemprotkan hidungnya. Ini perintah. Ya. Karena Rasulullah SAW itu menggunakan kata perintah. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastansir. Hendaklah dia mengeluarkan sesuatu dari hidungnya. Menggunakan kata perintah. Dan perintah dalam bahasa syar'i, kaidah syar'iyyah al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Asal dari sebuah perintah menunjukkan tentang kewajiban. Kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita laksanakan. Sebagai bentuk konsistensi kita terhadap syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tasdiquhu fima akhbara. Kita membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan di sini beliau memerintahkan kita untuk ya menyemprotkan hidung kita ketika bangun dari tidur sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, di antara faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah i'tibarut tathlithi fi katsiri min al-ahkam syar'iyyah. Banyak sekali syariat-syariat Islam itu yang kita diperintahkannya untuk melakukan sebanyak 3 kali. Banyak di antara syariat-syariat Islam itu yang kita diperintahkannya untuk melakukan 3 kali. Apa alasannya? Wallahu a'lam. Kita tahu alasannya atau kita tidak mengetahui alasannya, kita laksanakan. Di antara para ulama ada yang mereka menjabarkan karena alasannya ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini adalah pendapat di kalangan ulama. Ada yang benar, ada juga yang keliru. Tapi ya sebagai umat Rasulullah SAW kita laksanakan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baik kita mengetahui alasannya ataupun tidak. Ya selama itu hadisnya sahih. Ada ulama yang mengatakan yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Ini masuk, ya. Ini masuk. Yang pertama adalah wajib. Ya. Wajib adalah pertama seperti wudu, ya, mencuci muka, mencuci kedua tangan, mencuci kaki. Bagaimana apabila dilakukan sekali? Boleh, sah. Karena ini masuk kategori kewajiban. Kedua kali dan ketiga kali ini hukumnya sunnah. Akan tetapi kalau itu adalah datang dari Rasulullah SAW, ada khabar yang jelas, hadisnya jelas, ya maka kita lakukan walaupun kita tidak mengetahui hikmah di balik syariat tersebut. Banyak. Seperti juga Rasulullah SAW pernah mengatakan sesuatu 3 kali juga. Ya. Seperti contohnya adalah la yadkhulul jannah qati'. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali hubungan silaturahim. Beliau ucapkan 3 kali. Kenapa? Karena menunjukkan pentingnya masalah ini. Ya. Pentingnya masalah ini
sehingga Rasulullah SAW itu menggunakan penekanan. Dari mana penekannya? Dari pengulangan. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, dan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahwasanya sesuatu yang dilarang tersebut itu ada sesuatu yang penting yang harus diketahui oleh seseorang. Ya. Ini contohnya, yang lainnya banyak. Beliau mengulangnya 3 kali, menunjukkan tentang pentingnya sebuah perbuatan ataupun perkara yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga ya. Annallaha ta'ala qad yusallitu ba'dha ibadihi ala ba'din wa huwa minal hukmil lati la na'rifu laha sababan in illa annallaha lahul amru yaf'alu ma yasha wala budda anna lahu hikmatun lakin la na'rifuha. Di dalam syariat Islam ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat Islam ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang satu di antara yang lainnya ada yang lebih ditekankan. Ada yang lebih ditekankan. Syariat ini lebih ditekankan daripada syariat itu. Syariat yang ini, ibadah yang ini lebih ditekankan daripada ibadah yang tersebut, yang lainnya. Dan kita terkadang tidak mengetahui hikmah di balik itu, sehingga yang harus kita lakukan adalah taslim, menerima. Kita menerima perintah tersebut. Yang ini diutamakan dari yang lain. Yang ini lebih ditekankan dari yang lain. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hikmahnya. Walaupun kita tidak mengetahuinya, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Ya. Karena kita beribadah itu bukan untuk mencari hikmah. Seorang beribadah bukan karena hikmah. Ada di antara manusia, ada di antara manusia yang mereka beribadah hanya karena mengetahui hikmahnya. Kalau ada hikmahnya dilakukan. Kalau dia tidak mengetahui hikmahnya tidak dilakukan. Ini keliru. Ini keliru. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah dan kita tidak semua mengetahui hikmah di balik ibadah-ibadah tersebut. Maka sebagai seorang mukmin ya harus melaksanakannya tanpa bertanya apa hikmahnya. Para sahabat Rasulullah SAW ya, ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah, mereka tidak bertanya apa hikmahnya ya Rasulullah. Salah satu contohnya, apabila seseorang batal dari wudunya, mohon maaf, buang angin atau buang air, besar ataupun kecil. Kenapa kok yang disuruh dicuci tangan, wajah, kepala, kaki? Tangan, wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau mau dicari-cari alasannya, tidak masuk akal, Pak. Padahal yang keluar angin dari satu lubang, dari satu jalur. Seharusnya kalau kita mau mengetahui hikmahnya, jalur itu yang kita basuh, jalur itu yang kita cuci. Tapi kok kenapa yang dicuci itu daerah yang lainnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ya keluarnya angin tersebut. Maka orang mukmin, orang muslim ketika mendengar ataupun membaca perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW, maka kita laksanakan. Karena kita beribadah kepada Allah bukan karena hikmah. Tapi kita beribadah kepada Allah karena sifat
perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita butuh terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah subutu nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna ilmahu li'anna 'allamahu bi anna syaitan yabitu ala khayshumihi la yudriku bil hissi. Di antara hikmah yang dapat kita ambil dari sini adalah jelasnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Nabi Muhammad itu benar-benar seorang nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebenaran, bukan kedustaan. Rasulullah SAW mengajarkan, menyampaikan kepada kita, setan itu tidur di dalam lubang hidung seseorang, di mana hal tersebut tidak dapat kita panca indrai. Kalau nak dites, ada tidur, ya bangun tidur, langsung buka lihat kaca, mana ada setannya udah. Setannya kayak apa sih? Anak pengen lihat ini. Tidak kelihatan. Ya. Tidak kelihatan oleh panca indera. Dipegang, tidak ate, ya. Dilihat, tidak ate, maka kita yakini kebenarannya. Ya. Karena ini berdasarkan informasi dari Rasulullah. Dan informasi dari Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW itu tidaklah mengatakan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, dan yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang dikabarkan oleh Rasulullah benar. Kalaupun kita mau menyalahkan, semua manusia bersatu padu untuk berkumpul dan menyalahkan informasi yang diturunkan, yang disampaikan Rasulullah, maka tidak akan mampu kita. Dan Rasulullah itu semuanya dari wahyu Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, kita ketahui atau belum kita ketahui, maka itu benar. Ya, sebagaimana para ulama-ulama zaman sekarang, ketika itu informasi dari Rasulullah, adanya api yang ada di dalam air, adanya batas antara air asin dan air tawar yang tidak bisa bersatu, kemudian adanya informasi bahwasanya lalat itu sayap sebelahnya membawa racun, sayap sebelahnya membawa penawarnya. Orang-orang zaman dahulu mereka tidak tahu. Kenapa? Karena belum bisa membuktikan. Para sahabat Rasulullah SAW mereka belum bisa membuktikan. Tapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat, karena keimanan kepada Rasulullah SAW yang mereka yakini dengan kebenaran, maka mereka yakini kebenaran itu. Walaupun belum bisa diketahui di zaman itu. Kalaulah seandainya informasi yang datang dari Rasulullah itu harus diperlihatkan dengan secara ilmiah, maka para sahabat tidak ada yang masuk agama Islam. Sebagaimana apa? Sebagaimana kisah Rasulullah di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diisrakan dan di-mi'rajkan. Secara logika tidak masuk. Ya. Secara logika tidak bisa kita mempercayainya kalau kita menuhankan akal. Kalau kita menuhankan akal. Sehingga apa? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya beliau telah diisrakan dan mi'rajkan, ya, orang-orang Arab, dedengkot kafir Quraisy, mereka mengatakan, manggil Rasul Muhammad sini, angkat kaki sebelah kananmu, angkat kaki sebelah kananmu, dan angkat kaki sebelah kirimu. Rasulullah jatuh. Lah ini jatuh. Katanya bisa
Isra dan Mi'raj ke langit. Orang tidak bisa terbang kok bisa Isra dan Mi'raj. Tapi bagaimana kita lihat imannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau tidak melihat secara hissi, tidak melihat iman itu dari panca indera, tapi iman itu yang bertengger di dalam hati. Beliau mengatakan, walaupun sesuatu yang lebih tidak masuk akal dari ini, ya, walaupun ada sesuatu informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW lebih tidak masuk akal dari ini, apabila informasi itu dikeluarkan oleh Muhammad, la usaddiquhu, pasti aku akan membenarkannya. Ya, ini keutamaan imannya para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan dengan iman-iman zaman sekarang, yang mereka melihat atau belum melihat, selama itu informasi dari Muhammad SAW, mereka meyakininya. Ya. Beda dengan orang zaman sekarang dan orang-orang kafir Quraisy, minta bukti, minta mukjizat, sudah didatangkan tidak percaya. Sudah minta bukti, didatangkan tidak percaya. Orang-orang kafir Quraisy nantang, ya Muhammad, kalau engkau itu adalah seorang nabi, benar-benar nabi, maka belahlah bulan. Ya. Rasulullah minta sama Allah, ya Allah, berilah kekuatan sehingga dibelahlah bulan oleh Rasulullah SAW. Bulan terbelah menjadi dua. Apa yang mereka katakan? Muhammad tukang sihir. Ya, Muhammad tukang sihir. Mereka tidak beriman dengan bukti-bukti yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dibutuhkan oleh kita kaum muslimin, ya, dalam menjalankan Islam ini adalah al-iman, ya, iman, ya, kita meyakini dengan sebenar-benarnya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-36, wa anhu radhiyallahu anhu. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana. Janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencucinya 3 kali. Ya. Sampai dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu kemana tangannya tidur. Karena dia tidak tahu kemana tangannya tidur. Ya, artinya kemana gerakan tangan itu berjalan. Ketika kita tidur, ya, kita sudah tidak merasakan. Ya, tangannya ada yang garuk-garuk di punggung, ya, garuk-garuk di ketiak, garuk-garuk di paha. Kita tidak tahu apakah dia memegang sesuatu yang najis ataukah dia memegang sesuatu yang kotor. Kita tidak tahu. Maka ini hikmah, ya, di dalam syariat Islam, bahwasannya kita itu ketika bangun tidur, baik itu tidur malam ataupun siang, hendaklah mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum memegang sesuatu, sebelum memegang makanan, dan sebelum juga kita berwudu. Supaya apa? Supaya tangan kita benar-benar suci. Ketika sudah mencuci tangan, baru silakan berwudu, ya, sebagaimana wudunya akan sholat. Ya, ilahnya, ya, sebabnya adalah karena kita tidak tahu kemana tangan kita bergerak. Ya, bisa jadi tangan kita memegang sesuatu yang najis atau sesuatu yang kotor,
ya, sehingga kita harus mencuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali ketika sudah bangun dari tidurnya. Ya, hadis ini ada hadis yang mulia, dan di dalam hadis ini ada satu hikmah yang besar. Ya. Di dalam hadis ini ada satu hikmah yang besar. Apa hikmah tersebut? Hikmah tersebut adalah suluku janibil ihtiyat. Suluku janibil ihtiyat. Apa suluku janibil ihtiyat? Sifat kehati-hatian. Sifat kehati-hatian. Dalam melaksanakan suatu hal dan dalam melaksanakan suatu ibadah, maka kita boleh memiliki sifat kehati-hatian dalam melaksanakannya, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang, supaya kita tidak terjerumus dalam sesuatu yang diharamkan. Hati-hati ketika kita bangun tidur, supaya kita terjaga, supaya iman kita terjaga, cuci tangan. Kemudian dalam beribadah, kita takut terjerumus ke dalam kemaksiatan, kita takut terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang, maka kita tinggalkan perbuatan tersebut. Ini banyak contohnya. Ketika seseorang itu takut terjerumus, maka hendaknya dia tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Contohnya adalah perbuatan-perbuatan yang belum dia ketahui. Perbuatan-perbuatan yang belum dia ketahui, maka dia tinggalkan. Ini ada contohnya enggak ya? Perbuatan ini dibolehkan enggak ya? Ragu, tinggalkan. Perbuatan ini diperintahkan enggak? Enggak tahu dia, tinggalkan. Untuk apa? Kehati-hatian. Jangan sampai kita terjerumus dalam sesuatu yang diharamkan. Contohnya adalah Rasulullah SAW mengatakan, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram sudah jelas. Dan di antara kedua hal ini ada perkara-perkara yang syubhat. Halal jelas, haram jelas, dan ada perkara yang belum diketahui kejelasannya. La ya'lamu katsiruhunna minan nas. Yang banyak tidak diketahui oleh manusia, tapi ahlu ilmi tahu. Ya, ahlu ilmi tahu. Apakah ini buruk atau jelek atau baik? Tahu. Tapi bagi orang-orang yang belum mengetahui standarnya, bisa jadi dia belum tahu. Sehingga mereka masuk kategori orang-orang yang ya berada di dalam sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang samar-samar. Maka bagaimana cara Rasulullah SAW memilihkan yang terbaik untuk kita? Ya, beliau memerintahkan kepada kita adalah faman waqa'a fis syubhati faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang mengambil, yang mengikuti perkara yang syubhat itu, maka dia telah menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang haram. Dan barang siapa yang meninggalkan yang syubhat itu, maka dia akan selamat. Faqad. Ya. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Sesuatu yang ragu ini halal atau haram, tinggalkan. Ini adalah sifat kehati-hatian. Supaya apa? Supaya kita dapat menjaga agama kita. Contoh yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan lakukanlah sesuatu yang tidak meragukan. Ragu-ragu, ini halal, ini haram, tinggalkan. Ada makanan, ya, ada makanan
yang ada di tempat kerja kita. Ini makanan dari mana? Ini makanan siapa yang ngasih? Sementara kawan-kawan kita kerja di situ tidak ada yang mengetahui makanan tersebut. Bagaimana kita lakukan? Maka yang lebih baik kita lakukan, tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi makan tersebut itu bukan hak kita. Kemudian contoh yang lainnya, kita nemu duit, mendapatkan uang di jalan 20.000 contohnya. Terus kita bingung, ambil enggak ya? Ambil enggak buat beli jajan, enak juga beli bakso, pas. Tapi dia ragu. Bagaimana apabila ini bukan hak punya saya? Halal atau haram? Halal atau haram? Maka untuk menyelamatkan diri dari sesuatu yang diharamkan, tinggalkan. Ini yang disebut dengan al-umur al-ihtiyatiyah. Ya, kita menjaga diri dengan cara hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak berhati-hati dalam masalah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-37, qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Laqit ibn Sabrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman, akhrajahu al-arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Ya. Sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi'i, dan sela-selalah jari jemari. Sempurnakanlah wudu, sela-selalah jari-jari. Wa baligh fil istinsyaq, dan sungguh-sungguhlah engkau dalam memasukkan air ke dalam hidung. Sungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna sha'iman, kecuali kalau engkau dalam kondisi berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh arba'ah, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan di dalam riwayat Abu Dawud ada tambahannya, idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan wudu, asbighil wudu. Kenapa beliau memerintahkan kita untuk menyempurnakan wudu? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyempurnakan wudu? Karena jawabannya, wudu merupakan kunci ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu merupakan kunci salat. Apabila dalam berwudu tidak sempurna, maka salatnya pun tidak sempurna. Apabila wudunya salah, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita melaksanakan wudu dan mempelajari ilmu agama ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Jangan mempermudah, ya. Jangan bermain-main dalam masalah ibadah, menyepelekan ibadah tidak boleh. Dalam wudu kita diperintahkan untuk menyempurnakan, karena keutamanya banyak. Ya, keutamaan orang wudu banyak.
menggugurkan pahala, dan mereka akan bersinar anggota tubuhnya di hari kiamat nanti dan seterusnya, sebagaimana penjelasan-penjelasan yang lalu. Ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan wudu. Wa khalil bainal asabi. Ini salah satu contohnya menyempurnakan wudu adalah menyela-nyela jari-jari. Sehingga ketika mencuci tangan, ini benar-benar mencuci. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, bidalq, itu dengan memijit. Memijit-mijit tangan. Supaya apa? Supaya air itu dapat meresap ke dalam kulit. Ya. Supaya air itu dapat meresap dalam kulit. Sehingga apa? Sehingga sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang yang tidak menyempurnakan wudunya, atau ada anggota wudu yang belum tersentuh air. Rasulullah SAW mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah kaki yang tidak tersentuh dengan air, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Karena pentingnya masalah ini, sehingga kita harus benar-benar mempelajari ilmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu seperti ini yang kita butuhkan setiap hari, hukumnya wajib fardu ain. Ya. Ilmu wudu, ilmu persolatan, ilmu tentang puasa, ini hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Di mana kita setiap individu harus memiliki ilmunya. Jangan sampai salah. Ya. Makanya ya, kita pelajari hukum-hukum ini supaya kita dapat benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baligh fil istinsyaq. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq. Ketika memasukkan air ke dalam hidung. Ketika memasukkan air ke dalam hidung, bersungguh-sungguh artinya berusaha sampai air itu benar-benar masuk ke rongga hidung. Ya, masuk ke rongga hidung sampai naik. Ya. Bahkan kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, sampai kita bisa merasakan ke air itu masuk ke dalam lambung. Ya, kalau bisa. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk sungguh-sungguh, benar-benar sehingga air itu bisa masuk. Dan kita, kenapa? Karena ternyata secara ilmiah orang-orang yang benar dalam wudunya, ya, terutama ketika memasukkan air ke dalam hidung, ini dapat mengobati berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan hidung, ya, seperti sinus dan lain sebagainya. Ini faedah, ya, dan hidung kita terasa plong. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau kita berpuasa. Baru kalau kita berpuasa maka tidak boleh, ya, sungguh-sungguh dalam istinsyaq, dalam memasukkan air ke dalam hidung. Ya, cukup biasa saja. Kenapa? Karena para ulama mengatakan apabila air, ya, yang dimasukkan ke dalam hidung itu masuk ke maidah, ke perut kita, maka membatalkan puasa. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, maka orang-orang yang berpuasa diperintahkan untuk tidak usah terlalu dalam, tidak usah sungguh-sungguh. Tapi kalau kita tidak puasa, ya maka kita diusahakan untuk bersungguh-sungguh, ya, memasukkan air ke dalam hidung. Karena faedah-faedah yang dapat kita miliki, ya, ketika kita memasukkan air ke dalam hidung. Ini diantara penjelasan yang berkaitan dengan asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Bukan untuk main-main, tapi sempurnakan supaya kita benar-benar mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah wujubu isbaghi fil wudu'i. Wajib untuk menyempurnakan wudu. Wajib bagi kita untuk menyempurnakan wudu, bukan main-main. Kenapa?
karena wudu merupakan kunci diterimanya ibadah salat kita. Wudunya tidak benar, maka salatnya tidak benar. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW mengatakan, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak diterima salat seorang apabila dia tidak berwudu. Rusak di dalam wudu, maka rusak pula salatnya. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ikmalil wudu wa annahu la yanbaghi tahawuna bihi. Semangatnya Rasulullah SAW dalam menyempurnakan wudu. Ya. Beliau menyempurnakan wudu, tidak main-main. Ya. Padahal beliau adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah wudu beliau sempurnakan. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita wudu, maka kita harus disempurnakan wudunya, ya, sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan walayan bagi at-tahawun bihi, dan tidak boleh meremehkan. Tidak boleh meremehkan ketika kumur-kumur, ya, kumur-kumur secara benar, sempurna. Ya. Saya kemarin menyampaikan kumur-kumur berbeda dengan menghisap air. Kumur-kumur berbeda dengan menghisap air. Sebagian di antara manusia ada yang berkumur-kumur tapi sebenarnya itu menghisap air. Ya, menghisap kemudian dikeluarkan. Tapi yang namanya berkumur-kumur, ya, dia adalah membolak-balikkan air. Memutarkan air di dalam mulut, ya, sampai terasa semua anggota, ya, di dalam mulut kita itu merasakan perputaran air. Ini disebut dengan kumur-kumur. Kemudian selanjutnya, yang ketiga di antara faedah yang dapat kita ambil adalah annahu idza kana al-insanu ma'muran bi isbaghil wudu wa huwa min syuruti sholati fa ikmali sholati min babi aula. Ketika manusia diperintahkan untuk menyempurnakan wudu, maka lebih utama lagi kita menyempurnakan sholat. Ya. Ketika kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu, maka lebih utama lagi kita menyempurnakan sholat kita. Ya. Wudu sudah benar, maka dalam melaksanakan sholat pun harus disempurnakan. Bagaimana cara berdirinya Rasulullah SAW, ya, kakinya menghadap ke kiblat. Kemudian bagaimana tangannya ketika bertakbir, takbiratul ihram. Di manakah letak tangan Rasulullah SAW ketika beliau bersedekap. Bagaimana tata cara rukunya Rasulullah SAW. Ini terutama masalah ruku. Kadang-kadang sesuatu yang disepelekan, asal jengking, ya, banyak orang yang ruku itu jengking saja. Tidak memperhatikan bagaimana kaidah yang benar dalam rukunya Rasulullah SAW. Ruku, sujud, jelas. Islam itu sempurna. Sempurna dari awal sampai akhir, dari A sampai Z sudah sempurna. Bagi orang yang mau mempelajarinya. Tapi orang yang tidak mau belajar, sudah mah itulah terus. Ketika ruku, ya, tangannya sudah jengking, tangannya bukan ke lutut, ke betis. Ya. Tangannya ke betis, ini keliru. Ya, makanya kita belajar. Alhamdulillah kita pelajari bagaimana ibadah Rasulullah, ya, dari A sampai Z insyaallah taala di dalam kitab Bulughul Maram ini. Ya. Orang-orang yang semangat insyaallah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya, kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu, maka lebih utama kita menyempurnakan dalam masalah sholat. Nah, kita harus sempurnakan masalah sholat. Bagaimana rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat merupakan ibadah yang pertama kali
akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah." Ibadah yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkaitan dengan masalah salat. Ini insyaallah yang taala yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Sebelum ditutup, apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai sekian dan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.